Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah kita memasuki tafsir surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Firman Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, beriman, bima, terhadap apa saja unzila ilaik, terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yakni Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman terhadap apa yang diturunkan sebelummu Muhammad, minat Taurati, berupa kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, wasairil kutubil munazzalati alal anbiya'i, dan semua kitab-kitab, wasairil kutubi, dan semua kitab-kitab al munazzalati yang diturunkan alal anbiya'i kepada para nabi, alaihimus salatu wassalamu, semoga tercurahkan kepada mereka salawat dan salam Allah. Wa hadhil ayatu fil mu'minin, dan ayat ini adalah tentang kaum mukminin dari kalangan ahlul kitab. Ayat ini adalah tentang kaum mukminin dari kalangan ahli kitab. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, maksudnya Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, maksudnya kepada nabi yang sebelummu, berupa kitab Taurat, Injil, dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada para nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Kata beliau, wa hadhil ayatu fil mu'minin min ahlil kitab. Ayat ini adalah tentang orang-orang mukmin dari kalangan ahlul kitab. Jadi khitabnya ayat ini asalnya ditujukan kepada orang-orang mukmin dari kalangan ahli kitab. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, wabil akhirati, dan terhadap akhirat, ay biddaril akhirati, maksudnya dengan kampung akhirat, ya, maksudnya, dan beriman terhadap kampung akhirat. Setelah beriman kepada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada kehidupan akhirat, kampung akhirat. Summiyatid dunya, dunia disebut dunia lidunuwiha minal akhirati. Dunia disebut dunia lidunuwiha, karena dekatnya dunia, minal akhirati, dari akhirat. Ya, yang dekatnya dunia dari akhirat. Kenapa? Karena hidup di dunia kan cuma sebentar. Ya, cuma sebentar saja di dunia, kemudian itu setelah itu akan berpindah di kehidupan akhirat. Wasummiyatil akhiratu, dan akhirat disebut sebagai akhirat. Wasummiyatil akhiratu akhiratan, dan akhirah disebut akhirah lita'akhuriha, karena keberadaannya berada di akhir, ya, wa kauniha, dan karena keberadaan akhirat itu ba'da dunya, setelah dunia. Jadi hidup dunia dulu, baru setelah itu nanti hidup di akhirat. Ya, akhirat itu kehidupan yang paling terakhir. Makanya disebut akhirah karena berada di kehidupan yang paling akhir. Karena setelah itu tidak ada kehidupan lagi selain kehidupan akhirat. Dan keberadaannya itu setelah kehidupan dunia. Jadi setelah manusia meninggalkan kehidupan dunia akan berpindah di kehidupan akhirat yang diawali dengan alam kubur. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Ay yastayqinuna
Artinya mereka meyakini annaha kainatun. Artinya mereka meyakini bahwasanya akhirat itu ada. Ya, minal iqani yastaqinun, yuqinun itu diambil dari kata iqan. Au qana yuqinu iqanan, ya kan? Jadi yuqinun diambil dari kata iqan. Wa wal ilmu. Jadi yakin itu adalah al-ilm, adalah ilmu. Jadi orang namanya yakin itu pasti dengan ilmu. Wakila, dan dikatakan ada yang berpendapat al-iqanu wal yakinu ilmun an istidlalin. Kata al-iqan dan al-yakin, meyakini atau keyakinan, itu adalah pengetahuan, ya, adalah pengetahuan an istidlal, pengetahuan yang didasarkan pendalilan atau penelitian, didasarkan oleh penelitian, ya. Jadi seseorang meneliti, setelah penelitian itu kemudian menghasilkan ilmu. Maka ilmu yang mengacu kepada penelitian itu disebut iqan atau yakin. Walidzalika, oleh karena itu la yusammallahu muqinan. Oleh karena itu Allah tidak disebut yakin, wala ilmuhu yakinan, dan ilmu Allah, pengetahuan Allah juga tidak disebut yakin. Kenapa? Idz laisa ilmuhu an istidlalin. Karena bukanlah ilmu Allah itu berdasarkan penelitian. Jadi bukan Allah meneliti dulu baru dapat ilmu, bukan. Beda antara ilmu hamba dengan ilmu Allah. Ya. Maka Allah tidak bisa dikatakan muqinan. Allah meyakini, tidak bisa. Karena namanya yakin itu bersumber dari ilmu, yang ilmu itu bersumber dari penelitian, pembuktian. Istidlal itu penelitian atau pembuktian. Jadi seseorang meneliti, membuktikan sehingga membuahkan ilmu. Yang ilmu tersebut membuahkan keyakinan. Jadi keyakinan yang merupakan buah dari ilmu, yang ilmu itu merupakan buah dari istidlal, penelitian atau pembuktian, itu namanya yakin. Ya, wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itu orang-orang yang beriman itu yakin terhadap kehidupan akhirat. Keberadaan, keyakinan mereka terhadap akhirat itu berdasarkan pembuktian, penelitian, dalil-dalil yang ada, yang itu membuktikan akhirat benar-benar ada. Ya, yaitu yang dimaksud dengan yakin atau al-iqan, yaitu ilmun al-istidlal, adalah ilmu yang bersumber dari penelitian atau pembuktian. Kalau Allah ilmunya sempurna, tidak perlu Allah meneliti baru berilmu, tidak kan? Tidak perlu Allah membuktikan, karena ilmu bersumber dari Allah semua. Ya, segala-galanya dari Allah, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, sehingga tidak bisa Allah dikatakan yakin gitu kan. Tidak bisa dikatakan Allah meyakini, tidak bisa. Ilmu Allah sempurna. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, sebelum ada, ya. Jadi katakan Allahu ya'lamu makana wa ma yakun. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah ada dan apa yang akan ada. Wa ma lam yakun, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang belum ada. Wa ya'lamu idza yakun kaifa yakun, dan Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi itu Allah mengetahui, jika terjadi bagaimana terjadinya Allah sudah tahu. Sehingga beda antara ilmu Allah dengan ilmu hamba. Kalau ilmu hamba berdasarkan penelitian, hasil dari penelitian, pembuktian, membuahkan ilmu, kemudian membuahkan yakin, sehingga hamba disebut yakin. Makanya para ulama mengatakan al-ilmu al-yaqinu fawqal ilm, itu ya. Keyakinan itu di atas ilmu. Jadi orang itu berilmu dulu baru yakin. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disebut muqinan. Ya, Allah tidak bisa disebut meyakini, dan ilmu Allah tidak bisa dikatakan yakin. Idlaisa ilmuhu an istidlalin, karena bukanlah ilmu Allah itu berdasarkan penelitian dan pembuktian. Allah tidak perlu meneliti, tidak perlu membuktikan, karena sesuatu yang diketahui Allah, segala sesuatu telah diketahui sebelum ada dan sebelum terjadi. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikian ayat yang keempat. Allahu ta'ala
a'lamu bis-shawab.